Pertama-tama saya jelaskan dulu, jika kita mau membuat puding yang ditumpuk, artinya pudingnya itu harus keras ya. Karena kalau pudingnya itu nggak keras, ketika kita tumpuk dia akan berair, sama kayak ditekan. Nah, puding yang keras itu adalah yang cairannya sedikit ya, dan nggak boleh mengandung jelly. Semua merek jelly ya itu nggak bisa dipakai, biarpun dicampur agar-agar ya, karena dia akan membuat pudingnya itu berair ya. Dan di sini saya menggunakan agar rasa. Agar rasa ada 4 varian, agar rasa vanila, agar rasa susu, agar rasa coklat, dan agar rasa stroberi. Agar rasa ini satu pabrik dengan Nutrijel, jadi kualitasnya jangan diragukan lagi. Di sini saya pakai agar rasa stroberi ya. Nah, pakai loyang apa aja? Patokannya adalah 1 bungkus agar rasa cairannya 400 ml. 400 itu mau 200 air, 200 susu boleh. 300 air, 100 susu boleh. 300 air, 100 susu kental manis boleh. Ya terserah, pokoknya semua yang berbentuk cairan itu 400 ml untuk 1 saset agar rasa. Kalau pakai santan gimana? Santan instan itu dianggap cairan. Pokoknya seperti itu ya. Dan gulanya adalah dicicip aja, gampang kalau agar-agar ya, dicicip aja sesuai selera dan tergantung cairan yang dipakai. Misalkan cairannya pakai minuman yang sudah manis gitu, kan udah manis ya udah gulanya nggak usah ya. Nah, dan juga kalau kita mau dekor pakai bunga-bunga ya, silikon, pakai bunga puding yang dicetak di silikon, sama patokannya seperti itu ya. Karena kalau kita bikin pudingnya itu lembek, nanti kelopaknya bisa kayak ambruk begitu, nggak bagus jadinya ya, jadi harus kaku. Dan bagusnya agar rasa adalah ketika kita membuat puding yang kaku, dia tetap ada tekstur kenyalnya, karena agar rasa itu mengandung konjac, jadi dia tetap kenyal dan lentur, jadi tetap enak. Dan kelebihannya lagi, ketika kita keluarkan dari cetakan, dia nggak akan membuat bunganya patah, karena dia lentur ya. Jadi harus gunakan agar rasa kalau kita membuat puding dekor. Nah, di sini saya menggunakan cetakan bantal ya, boleh cetakan bulat, boleh lebih tumpuk, boleh. Dan di sini pakai cetakan bantal, ini adalah ya, biasanya untuk cake ini ya. Nah, nanti kita tinggal masak berapa bungkus, itu tergantung dari volume loyang yang kita pakai. Caranya gimana? Caranya kita tuang air di loyangnya, lalu kita tuang airnya itu ke gelas ukur, jadi kita tahu harus masak berapa bungkus agar rasa ya. Nah, sini saya pakai loyang bantal ya. Ini saya keluarkan dulu di sini. Seperti ini. Lalu setelah itu nih ya, ini supaya nggak licin ya, kita lap dulu pakai tisu, dan tangan harus bersih ya kalau bikin begini ya, supaya nggak licin. Kita harus pegang tangan, karena kalau pakai sarung tangan licin, nanti bisa jatuh puding, tahu sendiri kalau udah jatuh ya udah rusak, pasti pecah, retak, coel gitu ya. Nah, ini sekarang ini kita keluarkan supaya nggak licin. Biasanya saya begini nih, pegang dulu pakai tisu, dilap dulu. Lalu kita bisa congkel pakai gagangnya garpu atau gagang sendok. Bentar ya, saya ambil dulu. Asal ada angin masuk sedikit, dia bisa dikeluarin. Mau pakai cetakan apapun caranya sama, seperti ini. Turunin begini ya. Lalu setelah itu saya taruh di sini dulu. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena ini mau saya lap supaya nggak licin di sini ya. Saya letakkan di sini. Ya, kalau misalkan mau ditaruh miring ya boleh, ditaruh lurus boleh. Saya mau taruh miring sedikit di belakang sini. Nah, dan caranya adalah ya, kita semat pakai sedotan. Ingat ya, sedotan, bukan tusuk sate ya, karena tusuk sate itu kan kecil ya. Misalkan kita dinaikin ke mobil nih, nganter gitu, terus mobilnya tuh jalan tiba-tiba ngerem gitu kan, goyang. Nah, dia tuh malah jadi kayak pisau, keiris ya. Jadi kita harus pakai sedotan. Boleh pakai sedotan boba yang seperti ini, boleh pakai sedotan biasa, asal sedotan ya. Sekarang kita buka yang ini.
Bentar. Nah ini ya, kalau ini kering, ditumpuk begini aman, nggak perlu kita kasih lem. Tapi kalau nggak kering jangan, ya karena nanti bisa melorot. Ini udah jadi bantalnya. Oke, saya mau putar dulu, saya mau lihat dari penampakan dari depan ya, bagus nggak? Saya mau nata miringnya itu loh, mau di tengah atau mau miring, bentar. Tuh lebih lucu miring. Tuh, kalau terlalu rata jelek. Oke, dah seperti ini. Nah, lalu setelah seperti ini baru kita semat dengan sedotan, ya. Nih lihat sedotannya masuk. Misalkan di sini nih, tekan, jeret, baru kita gunting. Oke. Ini sudah sangat-sangat aman. Boleh 2 sedotan, tapi karena saya mau hias, 1 dulu ya. Saya mau hias pakai cetakan kepala naga. Ini sama, ini adalah produksi Dias Rubber Official kalau di Instagram ya. Dias Rubber Official. Kita di tahun 2024 ini adalah tahun naga. Jadi saya mau hias pakai kepala naga. Bentar. Nanti daripada kepalanya lompat, saya keluarin di sini dulu aja. Nah, seperti ini. Oke. Lalu setelah itu saya ambil, lap dulu bawahnya selalu ya, biar kering, biar keset. Nah, kerasnya juga tadi belum nih. Oke. Lalu kita letakkan di sini. Saya mau miring kali ya. Nanti kan bentar ya, saya putar-putar. Gini bagus. Oke. Nah, seperti ini kan. Nah, lalu terakhirnya supaya nggak kelihatan sedotannya, caranya adalah kita ukur begini. Nah, ini kan sedotannya masih kelihatan nih. Saya potong lebih rendah, nggak di sini lagi, biar nggak kelihatan. Begini, tekan sini. Lalu kita lepas dulu sebentar kepalanya. Kita masukkan ke sini. Baru ini ditancap. Wow, ini aman sekali. Tuh, ya. Nah, nanti tinggal kita kasih tusuk gigi 1 aja cukup supaya dia lebih kokoh. Dan kalau nancepin tusuk gigi jangan lurus tapi miring. Nah, aman, udah. Ini udah aman banget ya, tuh. Oke. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu tinggal dekor. Di sini saya pakai cetakan bunga. Bentar ya, saya putar-putar sebentar. Maaf. Oke. Saya mau coba kasih cetakan ikan ya. Ikan itu juga kayak melambangkan kayak kemakmuran. Nah, di sini saya pakai ikan koki. Sama, ini adalah cetakan produksi saya sendiri. Dan ini cetakannya ini ya, kalau ikan ada ganjelan ekornya ini kita buang dulu, ekor kita ambil dulu pakai pisau atau pakai apa aja lah, orang empuk. Sini ikannya, nih dagunya ada ganjelannya juga kita buang ya. Tuh udah jadi. Sini, wih, lucu tuh, ada ikannya. Kita semat pakai tusuk gigi. Oke, lalu setelah itu kita warnain dengan warna emas. Nah, warna emas itu menggunakan bubuk emas. Ini namanya kalau di online ketiknya adalah luster, tulisannya luster, luster dust edible. Tinggal pilih warna gold ada, red ada, silver ada ya. Tapi harus ditulis edible, karena kalau yang nggak edible artinya nggak aman untuk makanan ya. Ini saya pakai yang gold. Oke. Dan sebetulnya paling gampang pakai apa? Pakai jari ya. Tapi kalau misalkan mau pakai kuas juga bisa, cuman lebih lama ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nih. Kalau pakai jari itu lebih hemat karena bisa kita gosok. Jadi otomatis pemakaian bubuknya lebih sedikit.
Ini perhatikan ya, untuk semua badannya saya kasih luster dust yang gold, tapi untuk mata saya pakai luster dust yang merah ya. Tuh, yang merah ya. Jadi tetap bling-bling tapi warnanya merah ya. Jadi ini kelihatan anggun sekali. Nah, sekarang saya mau kasih bunga-bunga. Bunga-bunga. Jangan terlalu banyak bunganya karena nanti jadi kayak kalah gitu ya. Fokusnya ke naga sama ikannya, jadi bunganya hanya secukupnya aja ya. Semat pakai tusuk gigi ya. Saya putar sebentar. Oke. Saya pakai yang besar untuk di sini. Di sini kan bagus di bawah sih. Cuci tangan lo ya, tangannya yang bersih ya. Jadi makanannya tetap higienis tuh. Nah. Kita kalau ngedekor gini nih harus kayak dilihat gitu. Yang bagus gimana gitu. Jadi nggak ngasal. Nih kalau naganya saya kasih bunga di sini jadi kayak aduh terlalu kurang keren. Kurang gagah naganya. Saya taruh di bawah aja bunga kecilnya supaya naganya tetap kelihatan maco. Oke. Tetap semat pakai tusuk gigi. Oke, saya nggak mau banyak-banyak ya, seperti ini. Oke, lalu setelah itu kita warnain ya. Ini air mineral biasa, air mineral ya. Kita beri warna sedikit, pewarna makanannya bebas, merek apa aja silahkan. Kita kasih warna di sini, baru kita aduk. Kalau misalkan kurang tua boleh tambahin, tapi jangan langsung pewarna tanpa air ya. Nanti warnanya terlalu kasar gitu ya, karena terlalu tua. Nah, lihat nih. Sekarang saya tinggal gini nih. Tuh. Di sela-selanya saya kasih. Jadi ada gradasinya. Begitupun yang di sini. Saya kasih. Kalau misalkan suka meriah, boleh dikasih buah-buahan atau daun-daunan juga boleh sebagai supaya dia lebih meriah. Ntar saya intip-intip dulu ya. Oke, ini kan masih terlalu sepi ya. Jadi saya kasih daun. Ini adalah daun rosemary. Daun ini adalah herbal, biasa untuk dekor cake juga. Jadi ini adalah edible. Jadi ini aman. Saya akan letakkan di sini. Oke, dan saya mau ngambil buah apel. Saya punya buah apel. Bentar ya, saya ambil dulu ya. Nah, ini adalah apel strawberry namanya. Buah apelnya kecil. Jadi kalau untuk dekor imut. Nah, seperti ini buah apelnya. Ini boleh kita semat. Sini. Oke, saya putar dulu bentar. Udah lucu, udah meriah. Ini udah deh. Oh, apel di atas.
Nanti saya putar, kalau kira-kira nggak bagus saya cabut. Tunggu, tapi karena di belakangnya tuh kelihatan kosong. Oke, nah ini saya rasa udah cukup. Nggak mau. Apelnya bikin kepala naganya jadi gak kelihatan bentuknya. Cabut. Udah sini aja. Jadi kita kalau ngedekor itu harus ini ya, dilihat gitu dari jauh, enak dilihat, udah gitu ya. Udah nih kayaknya di sini yang perlu daun, terus sedikit dah jadi. Nah ini bisa jadi inspirasi. Intinya adalah ya, kita harus bikin base nya tuh yang cocok, yang kokoh ya. Terus loyangnya boleh apa aja, bulat, kotak sama bulat bagus, bisa apa aja, yang penting cara numpuknya seperti ini akan sangat-sangat aman ya. Selamat mencoba dan selamat tahun baru sekali lagi. Semoga tahun ini semakin sukses dan sehat selalu. Bye-bye.